Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah materi kita yang keempat untuk pelajaran TIK. Jadi Bapak harap di materi ini kita akan membahas materi kita dari pertemuan pertama, kedua, dan ketiga. Di sini kita akan mengulang semua materi yang sudah kita pelajari. Di mana materi kita yang pertama itu ialah kenal internet. Ini sudah juga kita bahas. Pengertian internet itu adalah kumpulan komputer yang terhubung satu dengan yang lain dalam sebuah jaringan. Ada dua peran internet, yang pertama sebagai sumber data dan yang kedua sebagai sarana komunikasi. Materi kita yang pertama. Kita lanjut. Berbagai aplikasi di internet. Di sini ada email, aplikasi internet untuk sarana komunikasi surat menyurat. Itu aplikasi yang sering digunakan saat ini. Masuk ke aplikasi yang kedua, yaitu mailing list. Ialah aplikasi internet yang digunakan sebagai sarana diskusi atau bertukar informasi dalam satu kelompok melalui email. Aplikasi yang yaitu Newsgroup. Newsgroup adalah aplikasi internet yang digunakan untuk berkomunikasi satu sama lain dalam sebuah forum. Jadi kalian yang mana yang dari materi pertama, kedua, dan ketiga yang belum ditulis bisa direview kembali di sini karena ini kesimpulan materi kita dari yang pertama. Kita lanjut aplikasi yang selanjutnya, chat. Adalah aplikasi internet yang digunakan untuk bercakap-cakap di internet yang lebih dikenal dengan istilah chatting. Bercakap-cakap di sini bukan berbicara, melainkan bercakap-cakap dengan mengirimkan pesan dalam bentuk teks. Aplikasi yang selanjutnya FTP, File Transfer Protocol. Aplikasi internet yang digunakan untuk mengirimkan atau mengambil file dari satu komputer ke komputer lain. Yang selanjutnya, ini aplikasi yang terakhir yang sering kita gunakan di internet, ping atau disebut paket internet gopher. Sering digunakan untuk mengetahui apakah komputer yang kita gunakan terhubung dengan komputer lain atau tidak. Ini materi kita yang pertama. Kita masuk ke materi kita yang kedua di minggu kedua. Di sini kita membahas tentang pemanfaatan internet. Jadi internet itu punya banyak manfaat di kehidupan kita. Manfaat yang salah satunya yaitu e-commerce. Di mana e-commerce ini ialah perdagangan yang dilakukan dengan memanfaatkan jaringan telekomunikasi, terutama internet. Bentuk perdagangan elektronik yang paling mudah ditemui adalah toko elektronik atau orang yang melakukan transaksi jual beli dengan menggunakan internet atau disebut jualan online. Melakukan jual beli secara elektronik mempunyai banyak keuntungan baik penjual maupun pembeli. Keuntungannya ini dia, keuntungan bagi penjual, memungkinkan menjual produknya ke lebih banyak orang. Keuntungan bagi penjual yang kedua, tidak perlu membuka cabang, dapat mengurangi pengeluaran, dan barang yang dijual dapat lebih murah. Itu keuntungan bagi penjual. Sedangkan keuntungan bagi itu tidak perlu mendatangi toko, dapat menghemat waktu, banyak pilihan,
dapat membeli barang yang kemungkinan belum ada di negara kita, dan yang keuntungan terakhir bagi pembeli, harga yang lebih murah. Masuk kita kemanfaatan internet yang kedua, ini dia. Internet banking itu ialah layanan aktivitas perbankan yang dilakukan dari rumah, atau layanan perbankan yang dilakukan dengan menggunakan jaringan internet. Transaksi yang dapat dilakukan internet banking, transfer uang, pengecekan saldo, pembayaran seperti tagihan listrik atau air. Ketiga yaitu media pembelajaran. Ini dia. Pembelajaran dengan menggunakan jaringan internet adalah sebagai sarana untuk membantu kelancaran dalam proses pembelajaran, karena dapat mengkondisikan siswa dapat mengakses secara online berbagai perpustakaan, museum, dan yang lain-lain, serta siswa dapat berbagi penelitian. Pembelajaran tidak terbatas, bisa belajar kapan saja. Pembelajaran dapat dilakukan secara interaktif dan siswa dapat melihat secara langsung materi yang akan dibahas. Selanjutnya, manfaatan yang keempat itu sebagai manfaatan internet. Yang terakhir itu media komunikasi. Ini materi kita di pembahasan yang kedua. Kita masuk ke materi yang ketiga. Di materi pertemuan yang ketiga kemarin kita membahas tentang penyalahgunaan internet. Selain memiliki manfaat, internet juga bisa disalahgunakan oleh orang lain. Di antaranya penyalahgunaan internet yang pertama itu pencurian data di internet. Karena banyak orang menyimpan data-data penting, maka itu bisa dimanfaatkan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Ya, beberapa hal yang dapat kita lakukan agar menjaga data kita yang penting. Yang pertama, harus memahami prosedurnya. Yang kedua, melakukan transaksi online harus memastikan sudah log out atau keluar. Komputer yang digunakan harus dilengkapi antivirus. Sebisa mungkin gunakan komputer pribadi agar terhindar dari kehilangan data. Penyalahgunaan yang kedua yaitu perjudian. Perjudian dapat dilakukan dengan menggunakan media internet, dan ini jelas sebagai salah satu penyalahgunaan internet. Penyalahgunaan internet yang ketiga yaitu pornografi dan prostitusi. Dampak buruk dan bahaya lain yang harus diwaspadai dari internet adalah bahaya pornografi. Adapun bentuk pornografi yang ada di internet yaitu berupa gambar, video, atau cerita yang tidak pantas untuk disebarluaskan. Itu merupakan salah satu penyalahgunaan internet. Penyalahgunaan yang selanjutnya yaitu penipuan. Banyak terjadi penipuan dengan menggunakan internet, terutama yang memberikan iming-iming undian berhadiah, dan untuk mendapatkan undian berhadiah itu harus mentransfer uang. Itu salah satu bentuk penipuan. Selanjutnya, spamming ini ialah email yang tidak diharapkan atau sering disebut bookmail atau junk email. Jadi ini materi kita dari pertemuan pertama, kedua, dan yang ketiga. Apabila kalian belum sempat mencatat atau ketinggalan di materi salah satu dari yang ketiga ini, bisa direview kembali di sini, dicatat ulang. Jadi tidak ada alasan untuk tidak mencatat atau ketinggalan. Di sini sudah Bapak rangkum dari pertemuan pertama, kedua, dan ketiga. Bapak harap semua dicatat, jangan sampai tidak. Alhamdulillah, ini kesimpulan materi kita untuk hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.